Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kembali lagi bersama Miss. Kita akan membahas mengenai buku tematika subtema 4 halaman 64 pada pembelajaran 2. Sebelumnya, kita sudah menyinggung mengenai proses penguapan. Di antaranya sebagai berikut adalah contoh-contoh peristiwa penguapan di sekitar kita, yaitu menjemur pakaian. Ya, perlu kalian ketahui, setiap pagi orang tua kalian, terutama ibu kalian, menjemur pakaian. Tujuannya apa? Untuk mengeringkan mengeringkan pakaian. Nah, kegiatan ini yaitu air menguap. Nah, penguapan ini karena air yang ada di pakaian dikeringkan oleh panas matahari. Jadi, ketika menjemur pakaian kan basah ya. Nah, dijemurkan di teriknya sinar matahari, lama-kelamaan air akan menguap ya. Akan menguap lalu pakaian akan mengering. Makanya lebih panas cuacanya, pakaian akan lebih cepat. Selanjutnya, mengenai pemanasan global. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, pemanasan global sering kita sebut yaitu global warming. Nah, pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Nah, jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam karena akibat dari pemanasan global. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari pemanasan global? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Kembali lagi di kenapa sih? Oke, kali ini kenapa sih akan membahas mengenai global warming. Wah, ada yang tahu? Apakah kalian merasakan bahwa akhir-akhir ini suhu udara di lingkungan sekitar makin panas? Mungkin ini pengaruh dari global warming. Memangnya apa sih global warming? Seperti yang kita tahu, suhu di berbagai permukaan bumi pasti berbeda-beda. Kenapa sih suhu di permukaan bumi semakin hangat dari waktu ke waktu? Ya, penambahan suhu secara global di seluruh permukaan bumi ini yang dikenal dengan istilah global warming alias pemanasan global. Apa penyebabnya? Para ahli meyakini penyebab global warming adalah gas rumah kaca yang berlebih. Gas rumah kaca ini fungsinya untuk menahan sebagian panas dari matahari agar tidak dipantulkan seluruhnya kembali ke langit, sehingga permukaan bumi punya suhu yang layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Nah, karena aktivitas manusia, ternyata gas rumah kaca ini dihasilkan secara berlebih, sehingga panas matahari yang terperangkap di permukaan bumi juga semakin banyak. Aktivitas manusia seperti apa yang bisa meningkatkan gas rumah kaca? Singkatnya, gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan beberapa gelas fluorin. Nah, rekayasa manusia seperti limbah industri, penggunaan parfum semprot asap dari kendaraan bermotor, penggunaan pendingin atau AC, dan lain sebagainya, rupanya bisa membuat konsentrasi gas-gas di atas meningkat sedikit demi sedikit. Apa efek buruk global warming? Belakangan dilaporkan beberapa kejadian besar seperti gunung-gunung es di wilayah kutub mulai mencair. Es yang mencair ini kemudian jatuh ke laut dan membuat permukaan air laut secara global menjadi semakin tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa spesies flora dan fauna hanya bisa hidup pada lingkungan dengan suhu tertentu, dan peningkatan permukaan air laut juga diduga menjadi penyebab bencana alam di beberapa kawasan. Nah, begitu sobat, bahayanya global warming. Ya, pemanasan global
terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Selanjutnya, akibatnya akan terjadi pada tumbuhan dan hewan akan merasakan dampak dari pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, berikut penyebab dari pemanasan global. Nah, kita harus menstop global warming. Dengan cara apa? Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya nih ya, kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang lebih dekat. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Serta kita harus menghemat pemakaian listrik dan air. Itu adalah cara contoh untuk mencegah atau mengurangi laju pemanasan global ya teman-teman. Dapat dipahami? Ya. Selanjutnya, mari kita bercerita ya. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku. Ketika ibu memasak sarapan, pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulangi pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Dari cerita tersebut, dari pengalaman Edo, bahwa kita dapat mempelajari bahwa setiap orang kita harus saling tolong-menolong. Karena kita makhluk sosial, kita tergantung dengan orang lain. Kita tidak bisa mengerjakan dengan sendiri. Kita harus saling kerjasama dan tolong-menolong dalam kesusahan, sehingga kita dapat menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia, persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Oke teman-teman, baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Seperti biasa, kalian mengerjakan pada halaman 65, 69, dan 73. Serta kalian membuat praktik melipat baju kaos bebas ya. Nah, cara melipatnya itu seperti pada halaman 64. Nanti kalian divideokan saat melipat pakaian. Apakah kalian bisa atau tidak? Ya. Lalu setelah itu dikirim ke Miss ya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.